Jangan ngerasa kuat sendiri. Kalau nggak kuat, sampaikanlah nggak kuat sama Allah. Aku nih nggak kuat loh ya Allah. Berlemah-lemahlah sama Allah. Maka Allah akan menolong kita dengan kekuatannya. Aku nih anak pertama kan dari 8 bersaudara. Dan kita ekonominya tergolong menengah ke bawah lah ya. Tapi ternyata ada satu mental keuangan yang aku nih agak bermasalah. Dimana aku nih terlalu menggampangkan berhutang. Aku sampai sempat dipanggil guru aku ya. Saya dengar Nusaibah nih banyak hutang ya sama teman-teman gak dibayarin. Aku sedih banget di situ. Aku datang ke Umi. Aku ingat banget. Aku selalu ingat sama omongan Umi kepada aku terkait uang. Yang sering diulang-ulang sama Umi aku dulu tuh ngomongnya gini. Kamu nih gak bisa amanah ya soal uang. Itu terulang-ulang di otak aku. Umi cabut doa itu dong. Itu bukan doa Ibai, cuman sekedar kata-kata aja. Iya tapi aku selalu keingetan itu. Apa itu yang bikin aku jadi gak bisa amanah terkait uang. Umi cabut doanya, Umi ganti doanya. Sejak itu lah Umi hampir nangis, ngerubah doanya. Oke. Nusaibah amanah terkait uang. Itu jadi titik balik. Aku coba berpikir dengan lebih tenang lagi gitu ya. Aku minta waktu seminggu yang lagi hektik-hektik persiapan pernikahan itu. Aku minta hentikan dulu semuanya selama 1 minggu ini. Biar aku luruskan pikiran aku dulu gitu. Nah seminggu itu aku isi benar-benar riadoh diri aja gitu. Aku puasa Daud. Aku perbaiki sholat aku, tilawah Al-Quran aku, semuanya gitu. Benar-benar aku bawa rasa takut aku yang tadi itu, aku bawa ke ibadah ke Allah kan. Terus selama seminggu itu tuh, alhamdulillah makin tenang. Tapi belum ada rasa mantap untuk maju. Oke. Nah barulah di hari ke-7, aku ingat banget. Saat aku lagi baca Al-Quran, setelah 7 hari berjuang gitu ya. Ada satu hikmah yang aku juga tuliskan di sini. Satu hikmah yang sama Allah tanamkan ke diri aku saat itu. Hikmahnya gini, menikah ataupun gak menikah, konsekuensinya tuh pasti ada. Menikah pasti akan ada masalah ke depannya, gak menikah pun masalah itu akan tetap datang. Semua hal yang bikin aku takut sebelumnya bisa jadi terulang. Karena yang bikin orang trauma itu takut kejadian yang mengerikan itu terulang lagi di rumah tangga ini gitu kan. Hal itu bisa jadi terulang lagi. Kalau aku menikah bisa jadi gak terjadi. Jadi semua kemungkinan itu ada. Bisa jadi lebih baik dibanding pernikahan sebelumnya. Bisa jadi apa yang aku bayangkan terjadi di pernikahan sebelumnya terulang lagi. Semua kemungkinan itu ada. Tapi aku ingat hikmahnya satu yang Allah tanamkan. Aku pernah ngelewatin yang lebih buruk dari semua pikiran aku ini. Dan aku merasakan bagaimana Allah menguatkan aku dalam perjalanan itu. Oke. Maka untuk sesuatu yang belum terjadi, yang baru ketakutannya baru ada di pikiran, kenapa aku bersikap seolah aku gak punya Allah gitu. Maka aku bilang sama diri aku saat itu, ya Allah ya, aku ngomong sama Allah, ya Allah, entah ujian seberat apapun yang akan ada di depan sana nanti, pastikan satu hal ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Masya Allah. Jangan biarkan aku sendirian, karena kalau aku sendirian pasti aku gak kuat. Tapi kalau sama Engkau, aku pasti bisa ngelewatin semua rupa-rupanya itu. Dan ternyata ini kan sekarang udah masuk ke 10 tahun pernikahan ya. Setelah dilewatin, ya ternyata lebih banyak pikiran buruk itu gak terjadi. Terus ada gak hal-hal yang menyulitkan yang terjadi? Ada, bahkan lebih buruk dari apa yang pernah aku bayangkan. Tapi aku gak pernah nyangka dari sisi yang itu gitu. Tunggu, aku kurang dapat. Gimana ya? Aku kan traumanya soal hubungan, ya kan? Bagaimana sosok laki-laki yang harusnya jadi suami, mengayomi, memberikan contoh yang baik, tapi ternyata aku nggak dapatkan itu. Oke. Ya kan? Dari Abi, dari suami pertamaku, gitu kan? Jadi itu yang aku takutkan di rumah tangga aku yang berikutnya. Kalau dia nanti poligami gimana? Kalau dia ninggalin aku gimana? Kalau dia KDRT gimana? Kayak gitu-gitu kan.
Ternyata pas udah dijalanin nggak terjadi. Tapi tetap ada ujiannya. Di Tapi hal dari yang arah lain. yang aku nggak ngira-ngira. Loh ternyata ujiannya dari arah sini, aku pikir dari arah sebelah mana gitu. Iya, Paham kan? Iya. Iya, terus gimana, bisa dilewatin nggak? Bisa, alhamdulillah, dijalanin aja. Dengan pola-pola yang tadi Ya. udah ada ya. Jadi makin lihai lah kita. Ya. Makin ngerasa butuh Allah. Betul, makin lihai. Oh ya, aku tahu kunciannya kalau lagi kena kayak gini. Cara paling tepat dihadapin itu dengan cara begini gitu ya. Gitu kami. Begininya adalah ya, kalau sebelumnya kan aku udah share tadi ya. Oh, ternyata jangan ngerasa kuat sendiri. Oke, Ya. jangan ngerasa kuat sendiri, teman-teman ya. Ya, kalau nggak kuat sampaikanlah nggak kuat sama Allah. Aku nih nggak kuat loh ya Allah gitu ya. Berlemah-lemahlah sama Allah. Maka Allah akan nolong kita dengan kekuatannya. Masya Allah. Gitu ya. Nanti. Aduh, Masya Allah. Oke, lanjut. Nah, sekarang aku mau ngajak ngobrolin tentang trauma dan uang mungkin ya. Trauma Dan uang. dan uang, dua hal terpisah nih. Ya. Nah, gimana sih cara Mbak Iba untuk punya relasi dan hubungan yang baik dengan uang sehingga bikin Mbak Iba tuh terasa tetap tenang di saat sulit? Maksudnya gini, kan dulu setiap kita atau teman-teman itu kalau yang misalkan kita memang lahir dari kondisi keuangan ekonomi yang mungkin tidak baik atau jatuh banget gitu kan, biasanya kan ada stigma-stigma yang kayak memang hidup aku tuh susah, memang cari uang itu susah gitu loh Mbak. Nah sedangkan Mbak Iba kan sekarang ada transformasi gitu ya, dari yang dulu mungkin tidak ada uang, punya pengalaman juga tentang keuangan yang tidak baik, sekarang dikasih sama Allah rezekinya. Nah itu ada nggak dari Mbak Iba sendiri cara berpikir tentang uangnya seperti apa, atau hubungan dengan uangnya seperti apa sehingga Mbak Iba ngerasa bahwa ya itu jadi jalur rezekinya Mbak Iba gitu, keyakinan atau self talk tentang uang itu. Jadi kalau ngomongin uang ini sebenarnya bahasan sensitif ya, yang benar ya. Tapi relasi kita sama uang juga emang perlu di mindset yang tepat ya, biar kita nggak malah jadi kesalahan gitu. Boleh cerita dulu ya? Boleh. Jadi aku nih anak pertama kan dari 8 bersaudara. Dan kita ekonominya tergolong menengah ke bawah lah ya, ekonomi orang tua. Jadi terbiasa hidup prihatin lah ya, prihatin. Kita nggak pernah ngerasain jalan-jalan, makan di luar gitu ya. Dan jajan itu pun nggak tiap hari. Nah, tapi yang namanya anak-anak kecil, anaknya Kak Ami suka minta jajan gak sih? Iya. Anak kecil ngelihat temen jajan, kok dia bisa beli, kok aku enggak ya gitu. Ntar minta sama orang tua nggak ngasih gitu kan. Dan biasanya itu makin terasa saat kita udah mulai masuk dunia sekolah nih. Aku masuk sekolah awal-awal tuh SDIT kan. Dan itu SDIT sebagaimana kita ketahui dong, yang masukin ke sana kan menengah ke atas ya. Aku ngelihat teman-teman aku dari peralatan makannya aja deh, ya kan, eksklusif gitu kan. Kita ya begitu-gitu aja gitu. Makanya di situ aku udah mulai bisa ngelihat, oh ternyata aku beda ya sama teman-teman gitu. Oh ternyata apa yang bisa didapatkan sama teman-teman dengan mudah itu gak semudah itu ya buat aku gitu. Aku mulai di situ sampai masuk pesantren. Masuk pesantren itu kita makin ngelihat lagi nih orang-orang dengan kemampuan finansialnya masing-masing kan. Ada satu momen di SMP aku ingat ya, di Madrasah Sanawiyah di pesantren, aku marah sama keadaan ya. Aku ingat banget, karena aku tulis di diary aku tulis, kenapa sih orang-orang bisa beli semua yang dia mau dengan gampang, minta sama orang tua dikasih, kenapa sih aku nggak bisa, kenapa sih aku miskin gitu ya. Aku ingat banget, aku tulisin itu.
aku marah banget karena hal yang sesederhana yang aku minta tuh bukan satu hal yang muluk, tapi aku nggak bisa punya gitu. Contohnya waktu itu adalah contohnya peralatan belajar, alat tulis. Temen aku punya alat tulis lucu-lucu, jadi sebenarnya inner child aku salah satunya aku punya alat-alat tulis yang lucu. karena dulu aku nggak punya, bahkan uang untuk beli binder pun aku nggak ada kan. Aku sampai mimpi punya binder, tuh kan Kak, binder yang bisa dibuka, masukin kertas. Iya, itu barang mewah banget dan aku nggak bisa punya saat itu. Tapi aku ingat apa yang saat itu, kalau emang aku nggak bisa, apa yang saat itu aku lakukan. Jadi Umi tuh memang suka bikin makanan ditaruh di koperasi. Karena aku anak ustadz kan, jadi rumah tuh deket di dalam lingkungan pesantren. Saat aku kelas 3 MTS itu aku jualan Kak. Ya, aku bikin masak agar, aku jual ke kamar-kamar santri. Adik aku banyak kan, jadi punya pasukan penjualan. Adik-adik yang ikhwan jualan di anak ikhwan, adik-adik aku yang akhwat kita jualan di asrama putri. Walaupun bagi hasil juga iya dong. Mereka seneng karena dapat uang kan, dapat uang buat jajan. Kalau aku ingat-ingat, ternyata justru kesempitan keuangan yang kita punya bikin kita jadi lebih kreatif loh. Bukan menyalahi, marah-marah sama keadaan aja, tapi kita cari cara gimana caranya biar kita punya uang. Ya emang sih kita nggak seberuntung yang lain punya uang gampang gitu ya, dengan mudah. Kita harus berjuang dulu, tapi ya beginilah hidup gitu. Ini loh perjuangan. Itu tuh satu Kak. Tapi ternyata ada satu mental keuangan yang aku nih agak bermasalah. Jadi aku sempat ada masa-masa di mana aku ini terlalu menggampangkan berhutang. Dan aku nggak kebayang kalau sifat itu nggak segera Allah hapuskan dari diri aku. Mungkin aku akan jadi sosok yang menyebalkan sekali saat ini Kak. Orang yang terbiasa berhutang dan melupakan hutangnya. Itu nyebelin kan? Iya. Nah tapi dulu sebelum akhirnya aku memutuskan bisnis jualan kecil-kecil itu di pesantren, ada masa di mana aku ngelihat temen aku jajan, traktir dong, boleh pinjam uang nggak gitu. Tapi abis itu aku nggak catet dan lupa gitu. Sampai suatu hari ini nih baiknya Allah sama aku ya Kak ya. Entah kenapa aku nih Allah bikin mudah diingatkan dengan Al-Quran dan hadis Kak. Dan alhamdulillahnya di pesantren ya. Suatu hari saat aku lagi menggampangkan berhutang itu, teman-teman aku bisa jajan, aku minta jajan gak dikasih. Aku pinjam aja sama temen aku gitu, tapi nggak aku bayar karena aku juga nggak punya uang buat bayarnya gitu kan. Orang tua diminta juga ya buat bayaran yang lain gitu. Nah saat itulah aku ngomong gini, ya Allah, Ani kayaknya udah mulai bermasalah nih gitu ya. Soalnya udah mulai ada tagihan-tagihan dari teman-teman kan. Ada yang berani minta. Iya, ada yang udah berani nagih. Kalau nggak ada yang berani, makanya dan iya ya, hutang kan harus dibayar ya kata gitu. Oh iya. Nah terus aku baca hadis Kak, ya Allah, ada majalah. Dulu tuh majalah apa ya? Apa Tarbawi, apa Sabili, apa gitu. Di beranda masjid gitu. Aku baca kan, pas aku buka ayat tentang hadis tentang hutang Kak. Apa yang waktu itu? Ya hadis tentang bahwa orang yang berhutang itu Rasul nggak mengizinkan untuk nggak mau menyolatkan jenazah orang yang masih punya hutang. Kenapa? Ternyata ada hadisnya lagi bahwa nyawa orang yang meninggal masih berhutang itu dia akan mengatung-ngatung antara langit dan bumi, gak diterima di langit, gak diterima di bumi gitu. Kataku, kalau aku harus kayak gitu. Sejak saat itu aku catat semua utang aku. Aku catat semua utang aku tanyain teman-teman aku punya utang sama kamu, maafin aku belum bisa bayar, baru bisa bayar segini, ntar aku bayar lagi. Nah habis itu aku bisnis itu kan, jualan agar-agar, jualan nasi goreng, mie goreng, aku cicil pelan-pelan. Niat kalau dulu jualannya untuk beli sesuatu, sekarang niatnya untuk bayar buat bayar hutang. Dan sejak saat itulah aku benar-benar
hati-hati banget sama hutang itu. Kalau nggak yang benar-benar sulitan banget, aku nggak bakalan pinjem uang. Nah itu sih salah satu trauma keuangan ya. Aku sampai sempat dipanggil guru aku ya. Saya dengar Nusaibah nih banyak hutang ya sama teman-teman gak dibayarin. Aku sedih banget di situ. Aku nggak buat berhutang buat apa-apa sih. Ya buat kebutuhan jajan, itu pun gak berlebihan sih, jajan harian aja gitu. Tapi ternyata udah sampai ke ibaratnya pembina pesantren gitu ya. Udah tercap banget tukang hutang. Iya gitu itu tuh sedih banget Kak. Sedih kayak ya Allah aku nggak kayak gitu kok. Nah, Oke, Masya Allah. Jadi satu tadi yang aku dapat adalah apa? ketika kita lagi di masa sulit, jangan jadikan itu alasan. Tapi berpikir dan mengganti cara bertanyanya, yaitu gimana ya caranya biar aku punya uang gitu ya. Betul. Sampai akhirnya nanti sampai akhirnya tadi Mbak Iba itu coba jualan, jadi kepikiran ide gitu. Oke, berarti kenapa kok tiba-tiba Mbak Iba jadi suka berhutang? Awalnya apa ya? Apakah melihat lingkungan sekitar suka berhutang kah? Enggak sih. Aku ingat deh, gini nih, hati-hati sama omongan. Aku ingat banget waktu aku masih jadi calon santri, masih SD lah ya, SD kelas 6. Aku main ke rumah teman aku, yang uminya ini salah satu pembina asrama lah ya, asrama santri. Terus ada salah satu santri lagi datang curhat sama si uminya ini tentang temennya yang suka berhutang sama dia. Aku yang masih SD saat itu menyimak kan. Terus aku benci banget sama si santri yang lagi diceritain sama si kakak itu gitu. Ih jahat banget sih kakak itu, suka berhutang terus nggak dibayar. Gak lama aku yang jadi pelaku. Jadi mungkin di situ ada salah satu hinaan ya. Salah satu hinaan aku ke si kakak yang suka berhutang dan nggak bayar itu. Loh kok malah jadi aku jadi salah satu pelakunya kalau aku pikir-pikir sekarang gitu ya. Jadi jangan menghina orang tersebab dosanya, karena kita nggak pernah tahu kalau kita ada di kasus yang sama, apakah kita bisa bersikap jauh lebih baik dibandingkan dia. Di situ aku benar-benar aku nggak tahu sih kakak yang ceritain siapa, nggak tahu namanya, nggak tahu orangnya, nggak kenal secara pribadi, tapi tiba-tiba aku benci sama dia karena cerita yang diceritain sama orang lain gitu ya. Bukan lagi cerita sama aku lagi, cuma nyimak doang. Nah sejak saat itulah aku berhati-hati banget ngejudge orang ya. Nah kenapa jadi suka berhutang? Ya itu tadi, karena teman-teman aku pada jajan, aku nggak bisa jajan. Akhirnya aku pinjem dong buat jajan. Nah gitu-gitu aja sih. Alhamdulillahnya sebatas itu ya. Gak kebayang kalau sampai sekarang apa-apa masih ngutang-ngutang gitu ya. Ya itu. Oke, sama ada kami satu kejadian yang bikin aku jadi terselesaikan dari satu trauma keuangan. Apa itu? Nah, aku ceritain ya. Jadi ini waktu di pesantren tahfiz. Emang penyakit berhutang aku udah membaik lah ya. Udah membaik. Kalaupun ada itu ya nggak berlebihan dan dibayar, dicatat dan dibayar. Tapi ada satu lagi. Aku diamanahin uang jualan. Jadi kakak kelas aku alumni sana nitip Al-Quran untuk dijualkan. Nah nanti aku setor uangnya ke dia gitu. Saat itu aku masih jadi santri di pesantren tahfiz, tapi bukan yang SMP SMA itu, udah lulus ya. Nah disitulah ternyata uangnya aku nggak minjem lagi. Ternyata uang itu yang kepake Kak sama aku. Jadi literasi keuangan aku masih sangat minim ya saat itu. Jadi ternyata uangnya itu loh kok tahu habis. Paham kan Kak? Iya. Itu jelek banget. Relate banget lagi. Relate. Nah, itu jelek kan ya Kak? Dan aku nggak tahu salahnya di mana. Pas orangnya datang mau nagih, aku bilang uangnya nggak ada ya. Oh ternyata aku pakai gitu. Nah terus sejujurnya sejak kejadian itu hubungan aku sama si kakak itu yang tadinya kita deket banget, itu dia jadi menjauh. Ya. Karena memang pernah dengar gak sih Kak, kalau pengen ngelihat kesungguhan sifatnya seseorang tuh
coba cek gimana dia saat lagi berkaitan sama uang gitu ya. Dan mungkin si kakak itu lagi meraktekin hadis itu kali ke aku ya kayak. Jadi dia bener-bener langsung putus hubungan setelah aku bayar itu, dibantu sama orang tua aku kan. Oh jadi bisa bayar. Akhirnya udah dibayar. Tapi sejak itu dia bener-bener kita udah less kontak lah. Sejak itu jadi pukulan banget buat aku karena itu kakak kelas favorit aku. Jadi itu benar-benar berat banget. Aku inget saat aku lagi ditagih itu kan, aku datang ke Umi, aku inget banget Umi, selalu inget sama omongan Umi kepada aku terkait uang. Yang sering ulang-ulang sama Umi aku dulu tuh ngomongnya gini, kamu nih gak bisa amanah ya soal uang. Itu terulang-ulang di otak aku, repeat masuk bawah terus, sadar ya. Masuk ke alam bawah sadar. Aku pulang ke Umi sambil nangis, Umi cabut doa itu dong, itu bukan doa Ibai, cuman sekedar kata-kata aja. Iya tapi aku selalu keingetan itu, apa itu yang bikin aku jadi gak bisa amanah terkait uang. Umi cabut doanya, Umi ganti doanya. Sejak itu lah Umi sambil nangis, sambil les-les kepala aku, sambil ngerubah doanya. Nusaibah amanah terkait uang. Nusaibah orangnya kalau dikasih tanggung jawab tentang uang itu bisa bertanggung jawab dengan baik. Insyaallah rizkinya luas, kayak gitu diulang tuh sambil nangis. Sejak kejadian itu jadi titik balik yang benar-benar aku ogah lagi make uang amanah orang untuk keperluan aku. Walaupun aku ngerasa bisa diganti entar, bisa nanti. Sejak itu aku ini udah sangat cukup jadi pelajaran paling menampar di hidup aku. Dan itu titik terbaik di hidup aku. Allah cabut sifat buruk aku tapi dengan cara yang kayak gitu. Kadang kita kalau lagi nyabut duri itu kan, pas dicabut sakit dulu kan Kak. Nah itu penyakitnya dicabut dengan cara yang sakit tapi habis itu sembuh. Aku gak kebayang kalau aku gak sembuh di situ. Kami mungkin akan sebel sama aku. Itu salah satunya. Aku terharu banget pas momentum pergantian orang tua tadi. Ya betul. Jadi mintalah doa ya sama orang tua. Kalau ada gitu omongan orang tua yang bikin kita trauma, kebayang-bayang, iya takutnya kan kualat ya Kak ya. Mintalah, aku sebenarnya sakit hati sama omongan Umi yang itu. Bolehkah diganti doanya? Masya Allah. Diganti deh doanya dan kabul ya Kak ya. Alhamdulillah. Jadi hikmah yang aku dapetin adalah pertama tentang judge itu. Jadi akhir-akhir ini aku juga baru tadi pagi deh, apa semalam ya, aku baca Mbak sebuah postingan yang juga bahas tentang dulu loh orang tuaku suka menghina anak orang hamil luar nikah, taunya ntar saudara aku juga ternyata hamil luar nikah gitu. Dulu loh orang tua aku suka menghina kenapa anak itu kayak gitu, ternyata terjadi sendiri ke anaknya gitu. Jadi per dekat waktu ini aku bener-bener juga tuh menjaga mulut aku untuk hati-hati loh, misalkan ngejudge anak laki-laki orang, anakku masih kecil nih, terus kayak ya Allah aku punya anak laki-laki kayak gitu. Itu bener-bener aku juga, itu hikmah yang aku dapetin tadi. Yang kedua tentang itu, terharu banget sama orang tua itu tadi. Ya nih relate juga nih buat kehidupan teman-teman yang mungkin punya relasi yang kurang baik sama orang tua, ternyata tuh jadi looping kehidupan yang berpengaruh ke menghambat rezeki seseorang. Ternyata itu tuh dari endapan emosional atau bawah sadar seseorang yang dari orang tuanya, lingkungannya, atau omongan orang lain yang itu tuh kayak masih menyala gitu sampai sekarang di dalam dirinya gitu ya. Masya Allah banget. Kalau kami jadi banyak nangis nih ya. Akunya yang nangis ya. Kami hatinya lembut, ya Allah, kami itu. Masya Allah. Nah oke. Menarik nih, aku suka banget bahas-bahas tentang apa uang. itu? Wah, ibu kan juga tahu. Ini, kan ada ya Mbak narasi yang tertanam di beberapa kalangan bahwa nggak perlulah jadi orang kaya raya gitu. Dunia mah cuman sementara gitu kan. Atau narasi bahwa uang itu membuat
muslim atau muslimah itu menjadi lupa akhirat. Itu gimana ya kalau menurut pandangan Mbak Iba? Statement-statement itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Bisa jadi benar kalau memang benar kedudukan uang di hati itu posisinya udah jauh lebih besar dari Allah. Dan itu benar-benar menghancurkan diri. Aku pernah ada di posisi itu, iri dengan dunia yang ada di tangan orang yang aku kok nggak punya. Akhirnya kan jadi judgement, uang nggak penting gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ngomong gitu karena iri tanda tak mampu gitu ya, lebih ke itu. Tapi bisa jadi statement itu ya salah juga, karena saat kita berpikir hidup di dunia dengan benar-benar meninggalkan dunia sama sekali, sedangkan prinsip Al-Quran sendiri Allah menyampaikan kan nggak gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu untuk dunia gitu ya. Bukankah justru dengan uang yang kita punya itu kita bisa ngasih lebih banyak untuk dunia orang lain yang butuh bantuan dan jadi kebaikan untuk kita di akhirat kan gitu ya. Itu sih kami. Dan aku nih Kak, sejak kejadian hutang-hutang itu sebenarnya kalau lagi kumpul sama teman-teman pesantren, mereka ya orang berada kan, sekarang udah pada kerja, punya penghasilan. Tapi kalau ketemu sama aku yang akan langsung aku ambil waktu untuk aku yang bayarin ya, karena aku nggak tahu kan, jangan-jangan ada dari uang mereka Ternyata pernah dipinjam nggak dibayar, yang lolos dari catatan aku setelah aku bertaubat gitu, yang belum ini. Ayo dulu kalian ini yang ngasih aku makan, gantian sekarang aku yang traktir ya gitu. jadi bahan candaan juga yang iya. Tapi enggak kok, aku nggak pernah dipinjam uang aku sama kamu. Ada beberapa ngomong kayak gitu, terutama teman-teman deket ya. Aduh, banyak dosa deh. Masya Allah. Tapi jadi seru ya kalau misalkan kita ada di fase yang buruk terus ketemu, terus jadi kayak sekarang aku yang traktir ya, bukan karena aku banyak uang, tapi karena aku mau menebus dosa. Ya. Oke, Masya Allah. Oh iya, berarti self talk negatif tadi tuh traumanya dari orang tua dan udah diganti ya Mbak. Sekarang apa self talk positif yang bagus tentang hubungan dengan uang atau tentang kekayaan yang selalu Mbak Iba ulang-ulang mungkin setiap hari, dan sehingga tuh jadi beneran membuka jalan yang kayak tiba-tiba dapet apa gitu. Apa ya? Jadi aku ngerasa saat aku udah mulai masuk murojaah di juz mulai agak ke tengah. Kan murojaah menguatkan hafalan itu dimulai dari awal, dari ujung-ujung yang paling depan atau paling belakang banget. Nah, ini aku udah mulai masuk ke tengah. Aku mulai banyak menemukan ayat-ayat Al-Quran tentang hubungan orang yang beriman dan beramal soleh dengan rizki. Ya, jadi ada ayat-ayat tertentu gitu ya. Coba nanti silahkan dibuka ya, dimulai juz 7, 8, 9, nah sekitaran itulah ya. Nah, jadi ayatnya bunyinya kalau Allah itu akan membukakan rizki, keberkahan dari langit dan dari bumi untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ternyata benefit jadi orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat baik sebanyak mungkin, itu benefitnya bukan cuman sekedar balasan akhirat ya. Ternyata rezeki dunia dilapangkan juga. Nah, ada satu walaupun ayatnya baru disadarin saat beberapa waktu belakangan gitu ya, aku udah ngelihat contoh nyatanya sebenarnya di diri suami aku ya. Gimana jadi tuh? Aku nih nggak pernah dapet contoh langsung orang yang sedekah itu jor-joran gitu loh. Sampai pas kita mulai proses mau nikah kan, aku ngelihat dia kalau ada orang minta-minta, dia nggak ngasih, tapi ngajakin orang itu makan barengan. Ayo pesen, nah gitu. Terus kalau ternyata dia punya beberapa pegangan anak-anak yatim yang dia tanggung biaya pendidikannya
berapa orang, dan aku serius aku kagum banget gitu. Kagumnya karena aku nggak pernah ketemu orang-orang yang ada di circle aku jadi orang yang sedekah tapi rutin, sedekah tapi sedekahnya di sedekah yang produktif gitu, nggak yang ngasih terus selesai gitu. Tapi kayak kita ngasih kail untuk orang bisa memancing, bukan ngasih ikannya gitu. Dan aku ngelihat langsung tuh contohnya dari suami aku. Dan ternyata orangnya seneng banget naktir orang. Ya, jadi makin sering ngasih dengan niat membahagiakan orang, dan ternyata kan termasuk amal soleh juga dong. Itu tuh baliknya tuh kadang lebih besar dari apa yang udah dikeluarin gitu. Nah jadi saat itulah aku makin relate antara ayat yang lagi aku murojaah, lagi aku kuatin dengan contoh nyata yang dikasih sama orang terdekat aku gitu kan. Oke, berarti harusnya jadi orang beriman yang sesungguhnya itu orang yang benar-benar percaya penuh sama Allah, bahwa apa yang kita kasih untuk Allah gak akan kemana-mana, justru baliknya berlipat-lipat. Itu yang lagi sering diulang sekarang, Kak. Ngasih terus Allah bakal kasih berkali-kali lipat. Itu udah pasti tuh ya. Tapi ada juga loh Mbak, misalnya dia udah mencoba untuk meyakini itu, kalau aku ngasih Allah bakal ganti berkali-kali lipat. Tapi ternyata nggak works. Oh gitu. Misal, ya dia menunggu-nunggu. Atau kok aku udah sedekah loh, aku udah berdoa, aku udah ikhtiar, kok rezeki aku kayak gini aja ya, gitu ya. Dia jadi kayak capek gitu misalkan. Itu kira-kira gimana tuh? Oke. Jadi kalau kayak gitu, orang yang beriman. Nah, iman ini kan artinya percaya. Nah, tinggal kita cek percaya kita ada di berapa persen nih. Maka ini akan works hanya bagi orang yang percaya aja. Gitu kalau kamu nggak percaya, ya akan selalu seperti terjadinya apa yang seperti yang kamu pikirkan. Nggak works, ya udah itulah yang terjadi. Mungkin mulutnya bilang percaya, tapi hatinya di sininya menolak habis-habisan gitu. Mungkin nggak ya, tapi di gitu. sini enggak. Tapi kan emang segini uangnya, tinggal segini. Dari mana datang uangnya? Mungkin gitu kali ya. Kalau dikasih malah habis dong. Oh iya. Gimana baliknya tuh gimana caranya? Kan berkurang dong gitu ya. Kayak gitu. Cara supaya mengenal Allah sehingga kita beneran 100%. Nah, makanya baca Al-Quran itu jangan sekali-sekali. Bacanya setiap hari. Sebagaimana kita sebutuh itu sama nafas, maka sebutuh itu kita sama Al-Quran. Kenapa harus ke Al-Quran lagi? Karena Al-Quran itu sendiri adalah perkataan Allah. Gini, kenapa Kak Ami mau dengerin aku? Karena Kak Ami percaya sama aku. Maka apa yang aku omongin akan Kak Ami bisa terima tanpa ada penolakan, tanpa ada sekat. Bagaimana kita baca Al-Quran, bilangnya percaya, tapi ternyata di hati tuh lebih banyak gak percayanya gitu. Maka gimana? Ya udah baca lagi. Saat ini belum percaya atau masih ragu, baca lagi sampai nanti keraguan itu pelan-pelan menyingkir. Banyak tuh ayat-ayat ya yang bunyinya fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Ragu sama siapa? Ya ragu sama Allah dan perkataannya dan janjinya. Kan tadi udah balik lagi ke ayat 111 At-Taubah itu, wa man aufa bi ahdihi minallah. Memang siapa yang lebih menepati janji dibanding Allah? Janji-janji Allah buat orang yang sedekah, janji-janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Beneran percaya gak sih? Kalau beneran percaya, tumbuhkan kepercayaan itu hari demi hari. Dimulai dengan pelan-pelan, satu action setiap hari setelah habis tilawah, gitu ya Kak? Kayaknya aku harus punya ini nih. Oke, Masya Allah. Kan kita udah dikasih Allah uang misalkan, atau sesuatu yang kita pengen. Gimana caranya dengan tetap kita punya banyak uang itu, kita tetap ngerasa tenang,
gimana caranya setelah akhirnya jadi orang kaya Allah titipin banyak gitu ya, kita tetap tenang, bukan malah kayaknya ini yang dulu aku pikir akan menenangkan aku gitu ya. Ternyata setelah punya uang ada juga ternyata nggak tenangnya. Aku pikir punya uang banyak akan bikin tenang gitu. Nah ini Kak, pastikan saat dunia itu Allah bukakan untuk kita, tetap hati kita menghadapnya ke Allah. Dan pastikan amanah, rizki, keutamaan yang udah Allah kasih ke kita, kita belanjakan sesuai dengan bagaimana Allah nyuruh kita untuk membelanjakannya. Gitu ya. Maka insya Allah itu akan jadi satu ketenangan yang makin berlipat-lipat. Kayak siapa itu ya? Utsman bin Affan ya Kak. Udah jadi orang kaya, pingin jadi orang miskin, disedekahin semua, balik lagi makin banyak lagi gitu. Jadi menyadari bahwa yang dia punya dikasih sama Allah, bukan karena kehebatannya, dititip berarti ya, dititip. Lalu setelah itu belanjakan di jalan Allah. Kadang orang kalau udah punya jadi agak nahan gitu kan, ini kan uang aku gitu. Justru saat itulah saat yang tepat untuk ayo kemana lagi nih yang membutuhkan. Nah, itu yang akan jadi mengekalkan nilai uang itu di sini, dan insya Allah sampai ke akhirat. Jadi cara bawa uang ke akhirat dibelanjakan di jalan Allah. Masya Allah. Kan katanya gitu ya, kita mati nggak bawa uang. Bisa kok kita mati bawa uang. Oke. Tapi caranya bukan mati ambil dikubur pakai uangnya gitu ya. Tapi bagaimana kita persiapkannya untuk jadi bekalan juga kita di sana. Menarik. Bekal dibelanjakan di jalan Allah. Maknanya tuh seperti apa? Apakah hanya sedekah atau termasuk membeli produk-produk yang bervalue juga kah untuk diri kita, atau diri kita secukupnya, yang misalkan kayak gimana tuh menurut Mbak? Membelanjakan di jalan Allah tuh luas banget ya. Kita lihat deh orang-orang yang ada di sekitar kita. Aku ingat saat Allah memberimu lebih dari yang kamu butuhkan, kamu curiga gak sih itu Allah lagi menitipkan lewat kamu kelebihan itu untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitaran kamu. Maka saat uang itu lagi berlebih datangnya ke kita, kayaknya satu kemampuan yang harus dimiliki berikutnya adalah lebih peka lagi sama sekitar. Curiga ya. Curiga. Kok gak banyak ya? Kok banyak nih? Siapa yang uangnya lagi dititipin ke aku nih sama Allah? Gitu. Jadi cari itu kan. Justru ternyata, nyari ya. Justru kan banyak sebenarnya. Dibelanjakan di jalan Allah itu kan berarti orang yang membutuhkan tapi dia menahan diri dari meminta-minta, kan banyak Kak. Ya kan? Banyak. Ternyata kita tahu. Nah, itu kita kasih tuh. Aku punya lagi temen yang kayak gitu. Dia beneran nyari orang yang lagi membutuhkan, lagi kesulitan tapi gak minta-minta gitu. Dicari dari teman-teman terdekatnya. Dan aku salah satu yang merasakan kebaikannya dia. Masya Allah. Kita lama gak ketemu tapi tiba-tiba terkonek aja gitu sama dia. Karena dia mencari dengan sengaja siapa temen yang lagi butuh bantuan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah banget. Jadi hikmahnya yang aku dapatkan adalah ketika Allah udah kasih rezekinya di titik ketiga tuh menjadi lebih tenang ketika memang rezeki itu bikin kita tambah taat. Iya, betul. Ya, Mbak. Taat, jalannya keluar uangnya ke jalan Allah gitu kan. Oh iya. Oke deh. Pesan dulu deh. Pesan buat teman-teman kita yang single. Yang single ya. Yang single. Ya, kalau pesan dari aku untuk kawan-kawan yang single, percaya deh, Allah itu gak pernah salah atur, termasuk kesinggelannya kawan-kawan saat ini. Kenapa sampai di usia segini belum datang juga? Kenapa apa yang salah di aku? Kita boleh untuk mengevaluasi diri, apa yang salah di kita dan kita berusaha perbaiki. Itu boleh banget, bahkan harus. Tapi
Satu hal juga yang perlu diingat, itu tadi, Allah gak mungkin salah atur, dan memilih untuk berhusnuzon sama Allah, berbaik sangka, itu selalu pilihan yang paling baik. Ya, aku ingat ya, adik aku meninggal di usia menjelang 20 tahunnya, pas lagi mekar-mekarnya lah kalau gadis tuh ya. Anaknya cantik, baik, soleha gitu ya. Sampai saat beliau meninggal, umi aku tuh sedih banget gitu kan, sedih emang, selalu menyebutnya gitu, dia tuh cantik banget gitu ya, dia tuh soleha banget, tapi kenapa ya Allah ambil duluan, belum ketemu jodohnya gitu. Saya aku bilang, Umi, kita sebagai orang beriman tuh enaknya kita tahu kematian tuh bukan akhir dari semuanya. Kalau aku malah lagi berbaik sangka, aku lagi menyangka Allah nih justru lagi mempersiapkan sosok yang paling baik buat dia, yang mungkin di dunia gak ada yang sepadan sama dia. Aku bilang kayak gitu. Jadi mari kita berbaik sangka ya kawan-kawan yang masih single. Apa jangan-jangan memang belum hadir karena Allah menyimpankan yang paling baik untuk kawan-kawan semua nanti gitu ya. Kalaupun kayaknya kalau nunggu akhirat lama banget, kalau bisa sekarang gitu ya Allah gitu. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan berapa tahun kemudian gitu ya. Dan biasanya nih kami, saat waktunya datang itu adalah waktu yang paling pas, paling tepat. Alhamdulillah sekarang ya, di saat aku memang udah jadi pribadi yang jauh lebih siap. Di saat aku udah benar-benar bisa memposisikan Allah tetap yang paling pertama. Masya Allah. Soalnya banyak juga ya orang nikah akhirnya jadi menuhankan suaminya, ada juga ya. Iya. Akhirnya menggeser posisi Allah di hatinya. Nah, sekarang latihan dulu nih. Kira-kira kalau saat ini Allah datangkan sosok yang sangat-sangat ideal buat aku saat ini, aku udah siap belum nih? Tetap mengutamakan Allah sebelum dia gitu ya. Beribadah, taat sama suami karena dalam rangka ibadah sama Allah. Udah siap belum nih? Kalau udah siap, insya Allah bentar lagi. Ada lagi Kak yang lucu nih ya. Aku dapat pertanyaan gini, kan banyak dong para single kan curhat, Kak gimana dong gini-gini. Dan rata-rata temen-temen yang kayak gini aku kasih nasihat, perbaiki hubungan kamu sama Al-Quran deh. Nah pada mulai itu belajar tahsin lagi sama aku ya. 3 orang ikutan belajar tahsin sama aku dalam rangka memperbaiki diri lah ya, dan mencari jodoh sebenarnya. Tapi ternyata dalam perjalanan memperbaiki tahsin, tadabbur Quran kayak gitu, ada yang membaik di dalam dirinya kan. Itu jatuh gak lama, masing-masing dapat jodohnya dalam jangka waktu yang gak lama gitu ya, berdekatan ketiga-tiganya itu. Ya. Dan yang lain juga ada. Dan aku menemukan selalu Kak, tahapannya selalu begitu. Masalah jodoh, perbaiki hubungannya sama Allah lewat Al-Quran, serius belajar gitu, mendalami maknanya, perbaiki bacaannya, rutinkan bacaannya, bener-bener jadiin amalia harian gitu, jodohnya datang Kak. Masya Allah. Dicoba ya teman-teman ya. Itu serius. Jadi seberapa kita menseriusi Al-Quran, sebesar itu juga Allah menseriusi kita. Kalau kamu serius dengan Al-Quran, Allah juga bakal lebih serius lagi sama kamu gitu betul. ya. Betul. Insya Allah. Jadi gimana sih Mbak mulainya untuk kita memperbaiki hidup di posisi kita yang dari jatuh. Itu versi Mbak Ibah berarti adalah 1, deketin Allah ya. Betul. 2, apapun yang terjadi dalam hidup ini, berprasangka baik. Selalu berprasangka baik. 3 untuk ke dunianya,
ikhtiar berarti ya. Tetap nggak bisa itu. Tetap kerja, tetap Iya. cari peluang. Nggak bisa nih. Udah ke Allah aja terus berhenti berusaha, itu bodoh sih ya, serius. Karena kalau makin iman maka pasti geraknya makin maksimal. Makin iman geraknya makin maksimal. Iya. Catat guys. Oke, ya. Last, Mbak Iba. Oke. Pernah nggak ada ya satu doa yang Mbak Iba minta banget, pengen banget, dan itu kayak aku pengennya kayak gini ya Allah, tapi ternyata tuh nggak dikabulin sama Allah. Nah, dan sekarang Mbak Iba bersyukur banget doa itu nggak dikabulin. Oke. Apa itu? Kalau doa secara spesifik keinginan ini gitu itu nggak ada, tapi doa-doa yang banyak dan gak dikabulin itu banyak. Ya, jadi dari dulu kan kita selalu dapat nasihat dari orang tua, ayo berdoa Allah pasti kabulin, ayo berdoa Allah tuh kalau kita minta apapun Allah pasti akan ngasih dan Allah malu kalau nggak ngasih gitu kan. Jadi dari pesantren, dari guru-guru, dari orang tua selalu insight-insight yang dimasukin kayak gitu. Tapi begitu aku berdoa pas lagi butuh-butuhnya ya, kayak misal aku pingin ya Allah punya alat tulis yang bagus biar aku semangat belajarnya, kabulin ya Allah, ternyata nggak dikasih, ya kan? Siapa lagi? Ya Allah aku pengen banget kuliah kedokteran. Pokoknya kalau nggak kedokteran aku nggak mau kuliah, gitu kan. Ternyata alhamdulillah tuh kabul kan, keterima. Tapi ternyata emang bukan jodoh. Ya akhirnya nggak masuk juga. Jadi adalah momen-momen saat berdoa terus nggak terkabulkan. Sampai ada satu saat aku berhenti berdoa karena kemarin aja berdoa nggak dikabulin. Minta dapat juara kelas, udah berusaha maksimal, ternyata aku nggak juara kelas. Udahlah nggak usah doa lagi lah, percuma. Ada momen-momen aku ngerasa berdoa itu percuma, karena buat apa berdoa kalau nggak dikabulin. Jadi mindset saat itu masih salah. Salahnya adalah menganggap bahwa doa harus bentuknya adalah berupa keinginan dan tanda doa berhasil bentuknya harus dikabulkan. Nah ini yang salah. Dan kenapa aku bersyukur sekarang keinginan aku saat itu, saat berdoa dengan sangat-sangat gak dikabulkan, karena kebayang gak kalau Allah kabulkan saat mindset aku tentang doa masih salah. Aku cuma akan datang ke Allah kalau ada maunya aja ya. Nah sekarang saat aku bisa memahami inti dari doa itu adalah kita benar-benar merasakan betapa butuhnya kita sama Allah, dan itu otomatis kita nggak akan pernah boleh lepas dari doa karena kita nggak mungkin bisa lepas dari Allah sedikit pun kan. Jadi saat ini kalau doa itu jadi targetnya bukan terkabulnya apa yang aku inginkan, tapi apakah doa ini bawa aku makin kenal sama Allah, makin mengenali kasih sayangnya Allah. Tentu nggak apa yang terjadi ke habis itu. Bahkan belum terucap pun Allah udah kasih. Dan itu sering. Nah itu yang aku syukuri banget. Kalau Allah kabulkan dulu saat mindsetnya masih salah, mungkin aku nggak akan merasakan kenikmatan berdoa itu saat ini. Jadi sekarang kalau berdoa terus nggak dikabul atau dikabulnya lama, itu bukan lagi jadi fokus aku gitu. Tapi apa yang Allah takdirkan selalu yang paling pas. Maka mungkin doa ini untuk jadi kebaikan aku di akhirat nanti gitu. Kayak gitu amin. Aduh jadi nangis lagi deh. Masya Allah. Oke, Mbak Iba, terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Sudah sharing di podcast
kali ini bersama Gimana Mulainya. Buat teman-teman yang mungkin merasa hidupnya jatuh, mungkin merasa lagi di bawah, aku mau bilang satu hal, bahwa kamu tuh gak sendirian. Dan lewat kisah nyatanya Mbak Ibah yang dulu menikah bisa dibilang paksa, terus ditinggal suami, lagi hamil, dampak sosial, trauma, akhirnya sekarang bersyukur dan bisa melewati fase itu dan menjadi lebih baik terus ketika yang digantungkan itu adalah ketika kita menggantungkan semuanya sama Allah ya Mbak. Jadi teman-teman tetap semangat. Kalau merasa podcast ini relate, kemudian teman-teman mendapatkan manfaatnya, boleh di-share ke teman-temannya dan juga komen pesan buat Mbak Ibah dan juga sharing ke kita gimana teman-teman menghadapi fase-fase yang mungkin Mbak Ibah juga udah alamin. Terima kasih Mbak Ibah, sharingnya Masya Allah banget. Udah sering ke kita gimana sih Mbak Ibah mulai dari bawah, bangkit saat sulit, dan itu buat aku Masya Allah banget. Dan mungkin juga buat teman-teman kita yang lagi nonton ini, teman-teman gak sendirian. Insya Allah ada podcast ini untuk menemani perjalanan teman-teman untuk gimana sih teman-teman bisa bangkit dan mulai ya bersama perempuan-perempuan hebat yang mereka sudah melewati fasenya ya Mbak. Masya Allah. Insya Allah. Sekali terima kasih Mbak Ibah. Sama-sama Kak Ami. Aku pun banyak belajar dari Kak Ami. Bagaimana progres semangat belajarnya dan progres kehidupan yang kataku wow, bertumbuh tuh kayak gini gitu ya. Bertumbuh tuh kayak gini, kayak Kak Ami sebenarnya lebih layak diundang jadi podcast kayak gini sebenarnya Kak Ami. Insya Allah. Insya Allah, keren. Barakallah sudah berani mulai. Iya, ini kisah nyata nih, kayaknya berani memulainya dengan segala hal yang keren, ada. Masya Allah. Masya Allah. Iya, berkat Mbak Ibah juga. Alhamdulillah. Ayo mulai. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.